wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua di kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Sofia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Fakultas Psikologi. Dalam video ini, saya akan membahas tentang memahami roda kehidupan. Kita tidak selalu berada dalam keadaan yang mudah dan dapat memenuhi semua keinginan kita. Kadang-kadang kita menemui kerikil-kerikil kehidupan yang harus kita lewati dengan penuh kesabaran. Jika kita sabar menghadapinya, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, dengan selalu bertawakal dan berdoa hanya kepada Allah, insya Allah semua jalan yang berliku pasti bisa kita lewati. Namun bagi mereka yang kurang sabar, selalu mengeluh dengan jalan kehidupan yang diberikan, maka setiap jalan yang dilewati pasti akan terasa sulit dan menimbulkan penyakit-penyakit hati yang membuat mereka jatuh terperosok dan luka parah. Kemudian, pernah gak terlintas di benak kalian seperti pertanyaan, kalau hidup itu seperti roda berputar, kenapa sih kok orang-orang kaya itu terus bertambah kaya? Dan kenapa orang miskin terus hidup miskin? Atau pertanyaan seperti ini, kenapa ada orang yang tidak pernah sakit seumur hidupnya, dan ada orang yang sakit-sakitan terus seumur hidupnya? Tentunya pertanyaan ini susah dijawab ya, jika kita mengandaikan roda kehidupan itu seperti ini. Padahal roda kehidupan itu lebih mirip seperti ini. Ya, hidup tidak sesimpel itu. Hidup ini terdiri dari berbagai komponen yang saling bertautan satu sama lain. Hidup adalah tentang bagaimana perputaran roda-roda tersebut berputar. Pada faktanya, roda kehidupan tidak selalu mulus perputarannya. Kadang berputar cepat, kadang berputar lambat, kadang berputar dengan terseok-seok, dan kadang berat sekali untuk bisa berputar. Kalau kita andaikan tiap materi kehidupan adalah gear, maka akan ada gear karir, gear kesehatan, gear asmara, gear pendidikan, gear prestasi, gear kekayaan, dan masih banyak gear lainnya. Jika kita mengandaikan hidup seperti roda kayu, maka kita seolah menyamaratakan semua materi kehidupan menjadi di atas dan di bawah. Misalkan, dalam materi keuangan kalian sedang berada di bawah, bisa jadi dalam materi asmara kalian sedang berada di atas. Jadi, cobalah yakini jika saat ini kalian masih dalam banyak pikiran, dalam keadaan yang sulit, dan terikat hidup yang luar biasa, penuh dengan tekanan, pasti suatu saat nanti kalian akan berada dalam kebahagiaan yang luar biasa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya itu sendiri. Dengan mendengarkan hati nurani kita juga bisa memaksimalkan segala kemampuan yang kita miliki, sambil terus berusaha keluar dari beban hidup yang menghimpit kita. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, pasti selalu ada hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kalian selalu berpikiran negatif terhadap diri kalian sendiri, itu tandanya kalian kurang bersyukur. Karena sebagai manusia, kita tidak diperkenankan untuk selalu memandang diri sebagai orang yang penuh kekurangan. Cobalah untuk terus bangkit dan berusaha
ambil sisi positif dari kegagalan yang didapat, kembalikan segalanya pada Sang Pencipta, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan yang terbaik darinya. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah tiap orang memiliki roda yang berbeda. Apakah orang kaya tidak pernah jatuh? Aku yakin pasti pernah. Namun kejatuhan mereka akan kita anggap tetap pada standar kaya. Inilah alasan kenapa kita menganggap orang kaya akan tetap kaya, karena indikator yang dipakai untuk mengukur kekayaannya saja sudah berbeda. Kekayaan ini pun dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada faktor orang tuanya yang memang sudah kaya, faktor relasi, faktor tekad dan kerja keras, faktor pendidikan, dan berbagai macam faktor-faktor lainnya. Ini baru tentang kekayaan, belum tentang yang lainnya. Jadi meskipun kita punya kehendak atas diri kita, tetapi kita tidak pernah bebas, benar-benar bebas, karena kita hidup dalam dunia yang sudah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kembali ke masalah gear, kecepatan berputar tiap gear ini berbeda. Perawatan yang kita lakukan pun pasti berbeda. Namun perlu diingat bahwa dari sekian banyak gear tersebut, ada satu gear utama yang mengendalikan semuanya, yaitu gear kehidupan. Ketika gear kehidupan ini berhenti, maka semua gear lainnya juga akan berhenti. Bahkan ketika mereka belum menyelesaikan putarannya. Ini bisa menjawab pertanyaan kenapa ada manusia yang tidak mendapatkan pasangan hingga akhir hayat atau tidak sempat kaya hingga akhir hayat. Lalu bagaimana cara kita menyikapi tentang roda kehidupan ini? Jika kita bisa lebih peka dengan yang namanya roda kehidupan, apapun yang terjadi, entah itu menyenangkan atau menyedihkan, itu semua adalah yang terbaik untuk kita. Karena sebenarnya ketika berada dalam situasi yang tidak baik, maka yang kita perlukan hanyalah berusaha, serta menambah tingkat takwa kepada Allah. Karena takwa adalah salah satu kunci utama bahagia di dunia dan di akhirat. Semua urusan menjadi lebih ringan karena kita bertakwa kepada Allah. Tapi juga tidak menghilangkan rasa bahagia dan tidak menyebabkan hati terasa kosong atau terasa hampa karena diringankannya semua urusan kita. Perlu kita ketahui tidak akan ada satu manusia pun di muka bumi ini yang akan merugi ketika menambah ketakwaannya kepada Allah yang Maha Esa. Lalu, kenapa kadang di atas dan kadang di bawah? Sebenarnya itu semua untuk menguji level diri serta keimanan kita. Bagaimana jika kita diberikan kemudahan atau sedang berada di atas? Apakah kita akan bersyukur atau menjadi kufur? Lalu bagaimana ketika kita diberi kesulitan atau sedang berada di bawah? Apakah kita akan tetap tenang karena kita punya Allah dan meningkatkan takwa, atau malah kalang kabut tak tentu arah? Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Itu semua adalah kehendak Allah, semua pemberian dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ketika kita bertakwa dan berserah diri kepada Allah, kita tidak akan merasakan kecewa, sebab daun yang gugur pun ia ketahui, apalagi kehidupan kita sebagai manusia makhluk ciptaannya yang sempurna. Tentu saja Allah mengetahuinya. Jadi kembalikan semua kepada Allah. Maka tak akan ada hal yang memberatkan kita sebagai manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian, pastikan pula, roda kita betul-betul memiliki makna terhadap diri kita sendiri. Sebelum bermakna bagi sesama, alangkah lebih baik untuk bermakna bagi diri kita sendiri terlebih dahulu. Tujuannya agar kita merasa tulus dan ikhlas dalam berbagi. Kita juga berbagi bukan untuk mendapatkan pujian, tapi karena tulus untuk menolong mereka yang membutuhkan. Jadi mulai hari ini, hilangkan keluh kesah pada manusia, biarlah segala permasalahan hidup kita serahkan kepada Allah, pasrahkan 100% agar hati kita tidak terbebani, sambil terus berusaha dan memaksimalkan usaha kita hingga akhir, dan semoga segala beban yang menyesalkan tadi dapat hilang dengan perlahan.
Intinya kenali kelebihan dan batasan diri kalian untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Baik, sekian video dari aku. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.